سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahra siyam lisairil muslimin wa barakatan wa maghfiratan wa jihadan lisairi amalihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas salat Isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita maksimalkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap berupaya untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah 10 hari dalam rangkaian ibadah bulan suci Ramadan mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena ada satu janji besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pengharapan di dalam diri kita masing-masing untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis di atas memberikan inspirasi besar di dalam kehidupan kita bahwa Allah menghadirkan ampunan yang sangat luar biasa sekali bagi hamba-hambanya yang mau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang pertama ditegaskan di dalam hadis tersebut bahwa orang-orang yang berpuasa, dan yang kedua ditegaskan orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail berbasiskan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keikhlasan yang dilakukan, Allah janjikan mereka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya, ma taqaddama min dhanbih, Allah akan ampunkan dosanya. Dan kalimat ma di sini memberikan makna yang sangat luar biasa sekali, artinya seluruh ampunan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengingat kembali bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala beserta istrinya, maka ada satu ungkapan yang sangat luar biasa sekali yang beliau keluhkan, yang beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Singkatnya sidang para tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua harapan yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adalah beliau mengharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua beliau berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para sidang tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang didambakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Siti Hawa ternyata betul-betul menjadi keabadian yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan harapan terbesar di dalam kehidupan kita. Betapa tidak, hampir barangkali tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan. Karena ini juga menjadi bagian daripada kehidupan kita, bahwa khilaf yang kerap kita lakukan, hawa nafsu yang kerap kita kedepankan dibanding takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana ampunan yang diajarkan atau harapan terbesar yang kerap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahkan ini adalah peluang terbaik yang seharusnya kita ambil. Bahkan setiap dari sela-sela kita ketika kita bertarawih, atau dari sela antara jeda antara salat tarawih dengan salat tarawih berikutnya, maka jangan lupa kita juga mengingatkan diri kita dengan senantiasa memanjatkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahkan di sini ditegaskan, kalau seandainya Allah berkehendak ketika itu kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan terbaik bagi kita untuk senantiasa melakukan evaluasi diri di dalam kehidupan kita. Terlebih di bulan Ramadan yang jelas peruntukannya bagi orang-orang yang beriman, yang jelas harapannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang jelas gol dan harapannya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target tujuan daripada ibadah puasa itu betul-betul menjadi bagian daripada proses hendak menjadikan insan-insan muttaqin terhadap hamba-hamba yang mau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba masykurin yang senantiasa mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang kelak selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian daripada proses yang dikehendaki dari rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Evaluasi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu mengevaluasi diri kita seraya kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah yang selalu Allah tegaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah tegaskan, bergegaslah kalian, jangan pernah ditunda-tunda, bersegeralah kalian untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
karena Allah tegaskan bagi mereka-mereka yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan surga yang luasnya melebihi langit dan bumi, dan hanya Allah janjikan terhadap orang-orang yang bertakwa. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa waktu 10 hari, jangan disia-siakan kesempatan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih berkait dengan harapan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, kesempatan ini adalah kesempatan langka yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang mengerti dan memahami dengan baik dan benar bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah disia-siakan. Sedetik pun, semenit pun, berjam pun dia tidak akan meninggalkan kesempatan ini. Justru dia meraihnya dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan ini belum tentu hadir dalam kesempatan yang sama, karena kebetulan kita termasuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kalau orang menyia-nyiakan kesempatan ini, terlebih untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kegelisahan, ketidaktenangan diri justru akan selalu di dalam kehidupannya, dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Maka di dalam hadis lain, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan, rugi sekali, bu'dun, celaka sekali, kebangetan sekali, man adraka Ramadanan, man adraka Ramadan fala yughfarulah. Celaka sekali, sia-sia sekali orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa 10 hari sudah berjalan. Maka sesungguhnya tersisa waktu 20 hari ini, mari sama-sama kita maksimalkan untuk bertakarub kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka sesungguhnya kalau kita pahami dengan sebaik-baiknya, maka ibadah di bulan suci Ramadan sesungguhnya siangnya ada siam di situ, malamnya ada qiyam di situ. Kemudian kita lengkapi dengan ibadah-ibadah lainnya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak qiraatul Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita ambil kepedulian terhadap sesama untuk berinteraksi dengan baik, dengan amaliyah, dengan sodakoh, dengan infak, berbagi terhadap sesama. Inilah bagian daripada kepedulian yang diajarkan lewat ibadah puasa. Maka insya Allah selepas 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sesungguhnya menjadi insan muttaqin, menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur, dan hamba-hamba yang selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Jangan sampai di akhir nanti, di penghujung bulan suci Ramadan, baru kita mengatakan penyesalan yang mendalam karena saya tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, di tengah keluangan waktu yang Allah masih anugerahkan kepada kita, di tengah kesehatan yang Allah masih berikan kepada kita, maksimalkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kedekatan diri kita, dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sekian waktu yang mustajab adalah yang pertama, pada saat kita menjelang buka berpuasa. Itulah kesempatan terbaik untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang kedua yang kita bisa raih adalah ketika kita menikmati santapan sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada saat sahur mereka senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan permohonan ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan peluangan kita, memberikan kesehatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan tersisa 20 hari ini kita maksimalkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.